Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penugasan kali ini, kami dari kelompok D akan mempresentasikan tentang ketoasidosis pada diabetes mellitus dengan anggota kelompok Fadiah Rizkina Azhara, Farhana Zafirah, Faras Inas, Fitria Noviani, Geisa Al-Habiza, dan juga Image Zahra. Deskripsi kasus ketoasidosis diabetik atau disebut KAD adalah komplikasi metabolik akut diabetes yang berpotensi fatal. KAD terdiri dari trias biokimiawi berupa hiperglikemia, ketonemia, dan asidosis metabolik. Selanjutnya, ketoasidosis diabetik (KAD), gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Pada ketoasidosis diabetik atau KAD, kekurangan insulin absolut atau relatif menyebabkan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein, yang bersama-sama menyebabkan dekompensasi metabolit berat. Yang pertama, metabolisme karbohidrat hiperglikemia. Insulin normalnya membantu masuknya glukosa ke dalam sel, menghambat glikogenolisis dan gluconeogenesis. Kekurangan insulin menyebabkan glukosa tidak bisa masuk ke sel, hati tetap menghasilkan glukosa, dan menjadi hiperglikemia berat. Hiperglikemia menyebabkan diuresis osmotik, yaitu kehilangan air dan elektrolit Na+ dan kation plus, lalu dehidrasi dan hipovolemia. Yang kedua, metabolisme lemak, lipolisis, dan ketogenesis. Pada kondisi ketoasidosis diabetik, tubuh tidak dapat menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama karena kekurangan insulin. Padahal, insulin diperlukan agar glukosa bisa masuk ke dalam sel. Akibatnya, tubuh menganggap kelaparan terjadi meskipun glukosa darah sangat tinggi, lalu beralih ke lemak sebagai bahan bakar alternatif. Peningkatan hormon stres dan aktivasi lipolisis. Ketika insulin rendah, hormon-hormon stres seperti glukagon, adrenalin atau epinefrin, kortison, dan growth hormone meningkat tajam. Hormon-hormon ini bekerja melawan insulin atau counter regulatory hormones. Salah satu efek utamanya adalah meningkatkan lipolisis, yaitu proses pemecahan trigliserida atau lemak cadangan menjadi asam lemak bebas atau FFA dan gliserol. Pembentukan badan keton di hati atau ketogenesis. Asam lemak bebas dari jaringan adiposa dibawa ke hati dan mengalami beta oksidasi di mitokondria yang menghasilkan asetil-CoA, yaitu senyawa yang biasanya masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Namun, saat glukosa rendah, tubuh melakukan gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat yang menguras oksaloasetat, yaitu komponen penting dalam siklus Krebs. Akibatnya, asetil-CoA tidak dapat masuk ke siklus Krebs dan menumpuk di hati. Sebagai alternatif, hati akan mengonversi asetil-CoA menjadi badan keton seperti asetoasetat, beta-hidroksibutirat, dan aseton. Badan keton bersifat asam lemah. Jika produksinya berlebihan, konsentrasi badan keton dalam darah akan meningkat, yang disebut ketonemia, dan sebagian dikeluarkan lewat urin yang disebut ketonuria. Namun, penumpukan badan keton dalam darah akan menurunkan pH darah karena sifatnya yang asam menyebabkan asidosis metabolik. Asidosis ini ditandai dengan pH darah kurang dari 7,35, penurunan bikarbonat plasma atau HCO3-, dan napas cepat dan dalam atau Kussmaul sebagai kompensasi. Yang ketiga yaitu metabolisme protein menjadi katabolisme otot. Insulin tidak hanya mengatur kadar glukosa, tetapi juga meningkatkan sintesis protein dan menghambat pemecahan protein atau katabolisme di otot. Saat insulin rendah, seperti pada KAD, fungsi ini terganggu sehingga tubuh mulai memecah protein otot untuk mendapatkan sumber energi dan substrat gluconeogenik. Katabolisme otot. Katabolisme otot adalah proses di mana protein otot dipecah menjadi asam amino, terutama pada alanin dan glutamin. Alanin yang dilepaskan dari otot kemudian dibawa ke hati melalui aliran darah. Lalu,
diubah menjadi glukosa melalui proses yang disebut gluconeogenesis, yang artinya semakin banyak otot yang mengalami pemecahan, maka semakin banyak pula glukosa yang dihasilkan. Hal ini dapat memperparah kondisi hiperglikemia yang sudah berat, seperti yang terjadi pada ketoasidosis diabetik atau KAD. Demikian penjelasan dari kami mengenai ketoasidosis diabetik. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.